Halo buat teman-teman semuanya. Video pertama di tahun 2021, Mongol mengucapkan selamat Natal dan Tahun Baru. Satu hal yang pasti adalah di fase 2021 dari 2020 akhir sampai 2021 adalah fase yang sangat luar biasa bahwa Mongol harus ngerasain yang namanya terpapar virus corona. Cuman memang Mongol tidak gembar-gembor di media dan di mana-mana karena buat Mongol juga nggak penting untuk kita mengekspos apa yang terjadi dalam hidup kita. Ya seharusnya kan ya dibuat santai aja. Jadi kronologisnya itu Mongol masih ingat banget. Mongol dapat satu undangan ngisi acara di Balikpapan dan Mongol dijemput oleh teman seseorang panitia yang sudah ditugaskan untuk menjadi LO-nya Mongol. Jadi kita dijemput di bandara, terus dibawa ke hotel. Kita nggak ada nggak ada interaksi lebih dari lokasi duduknya di depan Mongol. Terus kita ke hotel, Mongol sempat istirahat, terus mandi, makan buah yang disediain panitia. Setelah itu Mongol langsung turun ke lokasi acara. Mongol dapat ruangan sendiri, Yudika sama Sister Citra Solastika, kita punya ruangan masing-masing dan punya LO masing-masing. Hari Minggu Mongol beribadah bergereja bersama-sama dengan teman LO ini di gereja GPIB Bukit Sion kalau tidak salah di Balikpapan, dan pulang kita baru mampir makan siang sekalian untuk nganterin Mongol ke bandara. Kita jaga jarak, pakai masker iya, cuman waktu makan nggak mungkin pakai masker. Cuman sempat foto bersama Mongol bersama keluarga, terus Mongol keluarga LO sama Tante Ingrid, dan udah selesai foto-foto. Mongol diantar ke bandara, Mongol nunggu kurang lebih sejaman lebih, terus berangkatlah ke Jakarta, istirahat di Jakarta. Tanggal 22 pagi Mongol ke Bali, ada acara bareng-bareng Via Valen di hotel di Bali, bikin di Nusa Dua Convention Center NSCC, NDCC apa namanya gitu, nginepnya di Hotel Grand Hyatt di Bali. Dah tanggal 23 balik Jakarta, Mongol dapat kabar bahwa LO yang jemput Mongol itu ternyata positif corona. Hasilnya sudah keluar karena ternyata teman LO ini sebelahan sama temannya dia tuh positif. Jadi dia terpapar dari temannya dan dia terpapar sekalian dia, istrinya, anaknya. Dia mapar ke Mongol, dia juga mapar ke Tante Ingrid. Tante Ingrid mapar ke suaminya. Jadi ini luar biasa. Jadi terpapar dari teman, terus Mongol 25 pulang Manado pagi. Perasaan dari tanggal 24 itu udah nggak enak. Perasaannya tuh kayak capek banget, lelah sekali tuh badan. Jadi bawaannya pingin tiduran aja gitu. Kalau masalah makan sih masih agak ya masih makan lah sehari 2-3 kali gitu. Terus tanggal 25 pulang Manado pagi sampai kurang lebih jam 6-an lebih, karena dari Jakarta jam 1.55. Jam 10 pagi ke gereja dijemput, bersosialisasi dengan orang, tetap menggunakan jaga jarak. Mongol sudah pakai masker karena udah perasaan udah nggak enak. Tanggal 25 itu udah mulai ngerasa makan tuh kayak nggak enak banget, nggak sadap sekali mau makan. Terus mulai batuk-batuk kering gitu, kayak batuk gatel, pengen nelen biji kedondong ditarik-tarik gitu. Tanggal 26 Mongol ke dokter, dan di saat ke dokter itu Mongol ngomong. Jadi dokternya Dr. Agung Nugroho, beliau adalah salah satu dokter penyakit dalam dan ahli infeksi di kota Manado. Dan pas kita ngobrol, dok saya kayaknya kepapar corona begini. Cuman tadi hari Minggu saya ke gereja, panas saya cuma 35,3. Jadi sudah sama dokter bilang, oke udah nggak apa-apa begini, ditenangin aja gitu, nggak apa-apa. Terus dipakein oximeter dan dia 2 kali dipasang lagi, dicabut, dipasang lagi. Dan di saat dia yakin 2 kali itu hasilnya sama, dia langsung bilang bahwa kalaupun Mongol kena corona nggak mungkin tumbang karena oksigen dalam darah Mongol tinggi, jadi 96. Oke, terus dikasih obat dan pulang rumah. Obatnya ada 3 macam, ada obat sirup, ada obat batuk, dan obat 2. Jadi dari situ Mongol belajar bahwa
teman-teman semuanya jangan lupa, Anda terpapar corona atau tidak, kalau sudah mulai merasakan gejala rupa berat, tidak enak badan, rupa capek, rupa lelah, terus makan kayak kurang semangat, kayak terus hidung kayak berasa mampet, Mongol cuman mau bilang bisa aja itu ciri-ciri corona. Tapi bisa juga enggak. Karena untuk ciri-ciri corona kita butuh PCR, swab, kita butuh PCR antigen dan sebagainya. Jadi di saat itu terjadi, kita harus berani jujur. Kita harus jujur terhadap diri sendiri, kita harus mulai jujur terhadap dokter. Jadi kalau kita ngerasain sesuatu yang aneh, ya berdoa benar, berdoa juga iya, tetapi ya kita harus move. Karena Abraham, Musa juga mulai dari kata melangkah. Ya melangkah lah, jangan cuma di kamar tetap dengan oh ya saya percaya, saya punya iman yang besar. Ya punya iman yang besar, tetapi apakah besar itu benar? Apakah masih khawatir? Karena kalau orang yang mempunyai iman besar, nggak akan pernah ada kekhawatiran dalam dirinya. Belajar jujur, nggak usah khawatir dengan yang lain-lain. Jujurlah terhadap dirimu sendiri. Kalau ke dokter, terus sudah, ceritakan ke dokter kronologisnya. Karena dokter akan cari tahu bagaimana kronologis yang aslinya. Jangan sembarang minum antibiotik. Mudah, 25, 26, 27, 28 banyak banget nggak enak badan. Dan dokter waktu itu sempat ngomong ke Mongol tanggal 26 bahwa hati-hati di hari ke-6 dan ke-7. Hari ke-6 dan ke-7 itu yang akan membuat kita tuh sesak sampai ada yang meninggal. Karena paru-paru keisi dengan cairan lendir leher yang diproduksi oleh corona tadi. Jadi kayak lendir-lendir gitu. Jadi paru-paru kita tenggelam. Jadi buat teman-teman, hindari makan makanan yang mempunyai getah. Khususnya kayak pepaya. Kalaupun mau makan pepaya boleh, tapi dicuci yang benar dan sebagainya. Makan buah. Kalau dikasih obat oleh dokter, bilang minta vitamin juga. Kalaupun dokter nggak ngasih vitamin, Anda masih bisa ke toko obat yang lain untuk beli. Vitamin C, vitamin D, vitamin E, D3, apa kek, zinc. Dan itu Mongol lakukan. Jadi di saat dokter memberi 3 obat, Mongol juga ikut nanya ke Sister Joy Tobing. Jadi ke Sister Joy kan juga adalah salah seorang yang pernah terpapar corona. Terus ada Bunda Maya Estianti. Jadi nanya kepada mereka yang pernah terpapar, mereka minum apa. Nah mereka ngasih obat, dikirim ke Mongol. Pas Mongol lihat nama obatnya, sama dengan obat yang dikasih oleh Dokter Agung. Dokter Agung Nugroho. Ya udah, Mongol rutin tiap hari minum vitamin, tiap hari vitamin, tiap hari vitamin. Dan hari kemarin sempat swab antigen dulu. Karena untuk keperluan berangkat ternyata udah negatif. Terus di Jakarta saya udah swab lagi sekali, ternyata negatif. Nah besok rencana hari Senin saya mau PCR, mau swab untuk memastikan apakah masih ada sisa virus atau tidak. Tapi dari informasi dokter bahwa udah Mongol udah sembuh. Untuk yang makannya yang agak nyiumnya nggak enak, dikasih obat hisap. Jadi buat teman-teman, jangan pernah terlalu ribet dan khawatir terhadap apapun. Ya udah, terima aja apa yang terjadi, ambil keputusan mulai hidup sehat, minum vitamin, berjemur. Terus selama virus corona itu ada maksudnya kepapar ke Mongol, ada 2 hal yang luar biasa. Keluarga Mongol, Maembo, Adek, Wawu, semua, Adit, teman-teman semua, ada Aldi, ada Dedi, mereka sangat mensupport. Jadi dukungan dari teman-teman dan orang-orang terdekat itu kadang-kadang, itu bukan cuma kadang-kadang, itu pasti membuat kita untuk tetap survive. Jadi Maembo bikin kuah asam, saya sauna pakai air, jadi sauna minyak kayu putih namanya. Jadi rebus air mendidih, terus taruh di ember, taruh minyak kayu putih, terus tutup badannya dengan air yang ada di ember sampai keringetan. Jadi itu sauna tradisional. Jadi dengan kita menghirup minyak kayu putih yang ada di asap itu, setidaknya melegakan alur hidung pernapasan kita. Jadi nggak usah ribet-ribet sampai harus mau beli alat sauna yang 15 juta, nggak usah. Udah pakai modal bed cover, ember, sama minyak kayu putih udah jadi. Jadi nggak usah khawatir terpapar atau tidak terpapar. Rajinlah minum vitamin mulai hari ini buat teman-teman semuanya. Vitamin C, vitamin D, vitamin E, tapi ingat baik-baik vitaminnya nggak boleh diminum bareng-bareng, harus ada jeda 2 jam. Vitamin C dulu atau
vitamin D dulu. Yang penting vitamin E minumnya paling terakhir, karena itu nanti buat kulit gitu lah. Jadi itulah yang membuat Kak Mongol mungkin awet muda dari sisi usia, udah 42 tahun mau 43 gitu. Jadi buat teman-teman, kejujuran kita jangan lupa. Dan di saat besok kita udah mulai akan ada penyuntikan vaksin COVID-19, nggak usah khawatir. BPOM dengan MUI sudah membuat rilis yang bahwa vaksin yang akan disuntik udah layak disuntik, udah bahkan ditulis kata suci. Jadi ya sudah, semuanya udah boleh disuntik. Jadi nggak usah khawatir ngadepin apapun. Kalau masih ada cookies mentega di rumah, kasih habis Jo, jangan itu suka bubus, udah rusak cookiesnya, kuenya. Jadi lakukan apa yang menurut Anda perlu dilakukan. Kalau Anda keluar dari manapun, pulang ke rumah sebelum meluk keluarga, meluk anak, cuci tangan sebatas siku. Jadi cuci tangan, tidak usah pakai sabun-sabun mahal. Jadi sabun yang cair atau batangan. Jadi bersihkan. Kalau memang mau langsung mandi lebih bagus lagi. Jadi buat teman-teman jaga kesehatan baik-baik. Corona itu ada. Pemerintah sudah melakukan dengan sangat maksimal. Pak Jokowi bersama Satgas Covid sudah melakukan banyak hal yang luar biasa untuk rakyat Indonesia. Jadi ayo dukung sama-sama, nggak usah terlalu banyak mikir. Semuanya ini dilakukan oleh pemerintah untuk kebaikan kita. Terimalah dan syukuri. Dan di saat besok Anda mau divaksin corona, ingat baik-baik, kejujuran Anda sangat dibutuhkan. Jujur kalau Anda punya alergi, jujur kalau ditanya golongan darah, jujur kalau ditanya ini apakah pernah punya sakit ini, harus jujur. Jadi jangan ada yang ditutupi-tutupi. Oke, buat teman-teman, jadi buat teman-teman yang mulai akan merasakan, mulai kena corona, mulai terpapar corona, mulai merasa ada gejala corona, nggak usah khawatir. Segera ke dokter terdekat dan lebih bagus langsung ke dokter spesialis penyakit dalam. Kalau di Manado, Kak Mongol rekomendasikan ada Dr. Agung Nugroho. Mohon maaf, mungkin memang ada pro kontra dengan beliau, tetapi saya salah satu orang yang sudah ditangani oleh beliau dan puji Tuhan, alhamdulillah hari ini Kak Mongol sudah sehat. Batuk ya wajar karena Kak Mongol punya alergi kacang kedelai. Kemarin di bandara makan bubur ayam ada kacang kedelainya. Mongol saking kelaparan lupa bahwa ada kacang kedelai karena udah dicampur di bubur. Jadi itu yang membuat batuk. Jadi alerginya belum sembuh. Tapi sudah ada obatnya, sudah aman terkendali. Nafsu makan sudah mulai luar biasa. Kemarin sempat turun antara 5-6 kilo, sekarang udah 81 lagi. Dan ini hari ini udah 3 kali makan. Ini kayaknya lagi pingin makan mie. Pokoknya nafsu makan di saat kembali lagi, tetap minum vitaminnya, jangan berhenti. Vitamin kan hanya 140.000. Sebenarnya sih besar, tetapi demi kesehatan kita bersama, daripada opname justru 1 juta 10 juta, mendingan beli vitamin 140.000, tetapi kita menjadi pribadi yang sehat. Yang kedua, yang paling terakhir adalah pikiran. Di saat kena sakit corona nggak usah mikir kebanyakan, nggak usah pikir yang ribet-ribet. Nikmati hidup. Di rumah ada karaoke, kamu ngol aja karaokean live tuh di saat corona itu. Jadi nyanda open house, rencananya nanti pas besok hari Imlek Kak Mongol mau open house karena handphone mayoritas Cina, ada Redmi, ya ada Infinity Note 8, jadi handphone Cina. Jadi kita juga mata Cina akan merayakan Imlek untuk pengganti tahun baru yang tidak open house. Jadi buat teman-teman semuanya, jangan lupa pakai masker. Yang kedua, jangan lupa cuci tangan. Dan yang paling ketiga, jangan lupa makan makanan sehat. Oke, jaga jarak ya coy. Dadah, saya Mongol. Iya mau ngingetin, jangan lupa di subscribe, di share dan di komen plus lonceng. Jangan lupa share ke teman-temannya video ini, karena video ini akan membantu buat teman-teman saudara-saudara yang akan terpapar corona. Komen jangan lupa kalau pengen tahu obat apa aja yang Kak Mongol minum selama Kak Mongol kepapar itu. Di komen aja, pasti kamu akan menjawab. Oke, terima kasih, salam sehat, semoga lekas sembuh buat yang terpapar. Dan buat teman-teman yang belum terpapar, jaga kesehatan, ikuti program pemerintah dengan 3M, niscaya hidup kita akan berjalan pada jalur yang benar. Oke, Tuhan berkati, bye bye, selamat tahun baru ya. Saya Mongol.